Mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan seperti rusa rindu sungai-Mu. Yesus, Yesus, kita mau sembah Dia. Di akhir pujian ini nanti dengan hormat mengundang Bapak Situasi Tanggap untuk mendoakan ibadah kita supaya Tuhan memberkati kita. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu
niate ko puji-pujian ma ali Tuhan di pasahat Tuhan namin na pungot berupa mo alam ko pagkilalakan ali Tuhan asin roham tarlumo yung ali Tuhan dengan basam dinabuhi kami ali Tuhan marpungo marsaw ito nga ni bagas joromon imali Tuhan natakas doy siyan pamutuan mo na di patupa siyan kementerian agama ali Tuhan nanong diluat namion imat sara kibagtian nami memuji pasangapun karmo na badiyay tarlumo yung ali Tuhan dina para raton berita nauli di tengah-tengah nami terlumur di tengah-tengah di bangsa nami di tiga oleh Tuhan alani oleh Tuhan jajar nami dina mamuka satu nabau cukup oleh Tuhan sahat matu tangan para jadinya oleh Tuhan asa totong matu oleh Tuhan jong mau di tengah-tengah nami nama ngeliat Tuhan di pikiran dihamil oleh Tuhan terlumur oleh Tuhan nang tu naposomi naik para raton berita nauli oleh Tuhan terbaik manang bisu dinasida leo oleh Tuhan para penutuan siap kuina oleh Tuhan asa bisuk na sidala Tuhan lahu paraton bertambah tenudi sada lehon madi hamil Tuhan pangatusio asa waktu si hamil Tuhan diberitam neng sididon nami ditiki oleh Tuhan dikijan seluruh pangdon nami dipason oleh Tuhan jumalurasi hamil sen hadusan nami unang gabi pangabati diragam di pas-pasem doa asidul ham Tuhan dan bersara-sara hubuji hami maho oleh Tuhan mulai sian tikion nahot may rod sian imlilig na amin.
yang meneguhkan kami, menggembirakan kami, bahkan memulihkan jiwa, memberkati kami hari ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari pada hari ini akan terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu artinya bahwa Tuhan pun, Allah yang sempurna itu adalah Allah yang selektif, Allah yang punya kualifikasi tertentu untuk masuk ke golongan pilihan. Dan ini adalah perkataannya sendiri. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti ada kategori di sana, ada filter, ada sortir di sana. Ternyata Tuhan pun seperti itu. Dia pribadi yang selektif. Dan Tuhan pun suka dengan yang namanya dipilih. Kalau Tuhan pun suka dipilih, suka kata dipilih, apalagi kita dipilih jadi penyuluh pun kita sudah suka cita, senang. Dipilih jadi kepala seksi pun senang, tapi ada yang tidak senang, jadi mengundurkan diri, ada yang begitu. Jadi dipilih, kata dipilih itu adalah kata favorit, kata yang kita suka. Dipilih jadi parhobas, dipilih jadi ketua parhobas, apapun. Bahkan di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kategori ada di Tuhan, standar ada di Tuhan.
Orang-orang yang mau dia pilih. Otoritasnya itu ada di Tuhan, bukan di kita. Standarnya ada di Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Otoritasnya ada pada Tuhan. Kalau seperti itu, kenapa rupanya ada sortiran, ada seleksi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Ada apa di wilayah pilihan itu? Kalau sudah masuk ke kategori pilihan, masuk ke wilayah, ke daerah pilihan itu, ada apa di sana? Berkat Tuhan apa di dalam pilihan itu? Coba kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-33 sampai 34. Roma 8 dikatakan seperti ini, kalau sudah dipilih. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi kalau kita sudah masuk ke wilayah pilihan itu, nggak tergugat lagi, nggak tergoyahkan lagi. Kalau bahasa Samosir, nggak terhutu manusia, nggak tergoyahkan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada kekebalan hukumnya, ada hak imunitasnya. Dia punya imun yang kuat, yang mumpuni. Kalau virus yang sekarang ini COVID-19, kalau imun tubuhnya kuat, maka COVID itu gak akan mampan. Dia itu mampan kepada orang yang imun tubuhnya, kekebalan tubuhnya itu lemah. Makanya mayoritas yang meninggal itu karena corona itu 60 tahun ke atas, itu pun karena punya penyakit bawaan. Jadi orang pilihan itu dikatakan Allah yang membenarkan, jadi gak bisa dihukum. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34 terakhir, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela. Jadi ada 3 berkat Tuhan kalau kita sudah ada di wilayah pilihan itu. Tidak tergugat lagi, tidak terhukum, dan Allah menjadi pembela. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat pejabat-pejabat kena kasus korupsi di televisi itu, mereka berlomba-lomba mencari pembela mereka yang paling hebat, yang paling top, yang paling pintar, yang paling berpengaruh. Hotma Paris Hutapea, dulu Adnan Buyung Nasution, Hotman Sitompul, dan lain sebagainya, orang-orang yang hebat. Bagaimana supaya dia dibela, minimal perkara atau hukumannya itu dikurangi, diringankan. Jadi kalau kita sudah masuk ke wilayah pilihan itu, Allah menjadi pembela bagi kita yang jauh lebih pintar, jauh lebih berpengaruh, jauh lebih hebat dari seorang pengacara di dunia ini. Jadi kalau ada perkara kita, perkara apapun, perkara sakit penyakit, perkara rumah tangga, perkara ekonomi, pastikan kita ada di wilayah pilihan Tuhan, maka Allah menjadi pembela bagi kita. Dan pembelaannya bagi kita real, nyata. Biarpun tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi bisa dirasakan oleh mata iman kita. Kita rasakan dia membela kita, membelai kita. Allah menjadi pembela bagi kita kalau kita sudah masuk ke wilayah pilihan itu. Kalau seperti itu, orang-orang seperti apa yang dipilih Tuhan? Nah, ini masalahnya. Orang-orang seperti apa yang dipilih Tuhan? 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai 28. Ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Yang pertama yang dipilih Allah yang mana? Hah? Susah memang orang bodoh. Yang banyak itu merasa pintar, merasa jago. Yang dipilih Allah itu adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan harus merasa bodoh.
merasa nggak ada apa-apanya, merasa nggak tahu apa-apa. Itu yang dipilih Tuhan. Kalau merasa dia punya nilai, dia merasa udah pintar, udah tahu semuanya, udah tahu sedikit. Ini susah ini berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang merasa bodoh, nggak tahu apa-apa, dia datang ke gereja benar-benar bodoh. Dia mau belajar sama Tuhan. Kalau kita merasa pintar, mana mau kita diajari Tuhan? Apalagi yang khotbah itu, kalau kita ukur-ukur, malu dia sana, S2, S3, mana soalnya jelas sekolahnya. Lalu masuk dia, dan boy bertanya, susah ini berdoa, susah jumpa dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang dipilih Allah adalah orang yang bodoh. Seperti apa lagi? Tetapi apa yang bodoh dipilih Allah memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, yang lemah. Saya tanya dulu kita yang kumpul di sini, siapalah kita di sini yang bodoh tunjuk tangan? Kan gak ada yang susah kan tunjuk tangan yang bodoh. Makanya susah dipilih Tuhan. Makanya banyak dipanggil sedikit ya, sedikit. Setelah tunjuk tangan 2 orang baru ikut. Karena gak mau orang, gak mau kita dibilang bodoh, gak mau. Langsung tersinggung kita. Masa dia yang lebih pintar dari sedangkan saya sudah pejabat harian kepala seksi. Gak bisa. Udah terbukti. Bukan menyinggung ini, tapi menyentuh sedikit. Yang lemah. Yang ketiga apa lagi? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk memalukan apa yang berarti. Banyak kita yang membuat nilai kepada diri kita. Kalau kita sudah punya sesuatu, kita buat nilai diri kita, kita buat harga kita. Kalau kita nggak dihargai, kita tersinggung. Karena kita buat nilai kita. Jadi buat dirimu tidak berarti supaya dipilih Tuhan. Tuhanlah yang membuat nilai kita. Nilai ilahi ada pada kita. Kalau berani kita mengosongkan diri kita, itulah yang dipilih Allah. Maka kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita kosong, kita lemah, kita butuh Tuhan, kita perlu perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Menurut saya situasi sekarang ini situasi bahaya, berbahaya. Ekonomi, kesehatan, berbahaya. Bapak Ibu tahu, baru saya tahu ini, di Israel itu ada sirene di beberapa tempat, di bahkan seluruh penjuru di Israel itu, karena setiap hari Israel itu dihadapkan dengan peperangan dengan negara-negara tetangganya. Jadi kalau ada bahaya dari tetangga mereka, maka sirene itu akan bunyi. Maka mereka akan masuk ke blunder, apa namanya itu, persembunyian di bawah tanah. Jadi setiap rumah bangsa Israel itu ada persembunyian bawah tanah, bunker. Jadi kalau sirene itu bunyi, mereka masuk ke sana, berlindung. Ini keadaan kita dalam keadaan bahaya. Berlindungan kita Tuhan, berlindung kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Coba lihat Perdana Menteri saja kena COVID-19 ini. Wali kota, gubernur, bupati kena, gak ada jago-jagonya di sini masalah COVID-19 ini. Menteri pun kena. Jadi kita harus merasa kita perlu Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Karena sekarang sirene berbunyi, ada tanda bahaya. Perlindungan kita Tuhan, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ada beberapa, kenapa Nuh yang dipilih Tuhan? Kenapa Nuh? Karena banyak orang pada zaman Nuh, dikatakan dalam Kejadian 7 ayat 1, kenapa Nuh yang dipilih Tuhan, bukan yang lain? Dikatakan ayat yang 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu,
Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sebab engkau cuma Nuh yang dipandang Tuhan benar. Bayangkan saja diberitahu kepada Nuh, buat perahumu di gunung, aku akan mendatangkan air bah menutupi bumi ini. Semua berkata kepada Nuh, bodoh. Bodoh Nuh. Setiap hari orang berkata, gila Nuh. Setiap hari dia lewati salib, icah-icah, leher-leher, dihina, dicemooh, dikatakan bodoh kepada Nuh. Tapi dia gak peduli. Dan ketika waktunya datang, hanya kepada Nuh dikatakan, masuklah kepada Bapa itu. Yang lain tidak ada. Kenapa? Karena Nuh berani tampil beda. Berani tampil beda. Orang gak peduli kepada Tuhan. Mari kita peduli kepada Tuhan. Nuh itu terus memperbaiki rumahnya. Apakah harus pakai atau bisa tanpa ini? Kita mati. Kita mati, buku di suara. Itulah kualitas yang dimiliki Nuh. Dia memiliki kualitas berbeda dari orang-orang sejamannya. Dan itu tidak perlu dipamerkan, dipertontonkan. Itu tidak perlu diucapkan. Tapi setiap hari dia buktikan dia orang yang berbeda dari orang lain. Dia hanya mendengar suara Tuhan. Itu kata Tuhan dia. Biarpun menurut orang-orang sekitarnya dia bodoh. Mungkin orang berkata bodoh. Kita mengikut Tuhan ini. Kenapa Tuhan memilih Abraham? Pada zaman Abraham juga banyak orang. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hanya kepada Abraham, pindah. Karena akan saya serahkan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Abraham yang dipilih? Banyak bapak tuanya, bapak udahnya, banyak keponakannya. Kualitas apa yang dimiliki? Dikatakan ayat yang di atasnya, ayat pasal 11, ayat yang ke-30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Di atasnya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman Abraham itu adalah zaman poligami. Bisa beristri banyak. Hukum melegalkan. Istri Abraham itu mandul. Berarti bisa beristri banyak. Tapi Abraham memilih setia kepada istrinya. Adapun dia mengambil Sarai, itu karena bujukan si Sarah. Dimasukkan ke kamarnya pas Abraham madu. Nah itulah kejadiannya berlanjut. Tapi biarpun istrinya mandul, dia tetap memilih. Mandulkah sekarang ekonomimu? Mandulkah doa-doamu? Mandulkah pengharapanmu? Mandulkah sukacitamu? Tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang berkata kepada Abraham, bodoh sekali Abraham. Banyak wanita. Kenapa Sarah udah tua? Banyak yang berkata bodoh, banyak berkata lemah kepada Abraham. Tapi Abraham tetap memilih setia kepada Tuhan. Biarpun mandul karir kita, mandul segala-galanya dalam hidup kita, tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ini waktunya kita membuktikan kualitas kita. Biarpun situasi membahayakan, kita tetap setia mengikut Tuhan. Kenapa memilih Yakub bukan Esau? Masih banyak ini. Tapi Bapak putar-putar udah melihat saya waktu ini. Mau coba pulang ke bangunan ini. Jadi saya cepat saja. Kenapa Yakub dipilih bukan Esau? Padahal Esau itu anak sulung. Tapi Yakub yang dipilih Tuhan. Kejadian 25 ayat 29-34. Ini dia. 29-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ketika kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari apa yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub,
juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kenapa Yakub yang dipilih, bukan Esau? Karena Yakub mampu menghargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Menurut dunia ini, ngapain itu perlu dihargai? Esau, ngapain hak kesulungan? Sebentar lagi aku akan mati, buat apa aku itu? Tapi bagi Yakub, itu luar biasa berkat Tuhan. Mungkin banyak orang berkata kepada kita, ngapain kamu? Musim kemarau mengucap syukur, musim hujan mengucap syukur. Kepada orang yang tidak takut aman Tuhan pun itu diberikan. Ngapain kau mengucap syukur? Padahal yang paling dikehendaki itu adalah mengucap syukur. Yang paling dikehendaki itu adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kamu. Mengucap syukur. Jadi apa yang diberikan kepada Tuhan? Tuhan kepada mengucap syukur. Diberikan istri yang cerewet, ucapkan syukur. Hargai kecerewetannya. Dikasih Tuhan suami yang ngorok, malam-malam tidur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kau mengirim radio sehingga bersama saya tidur. Apa hal yang kecil dalam hidup kita? Syukur. Gajimu yang 1 juta itu syukur. Makanya tenaga timbul pun bersemangat datang. Kenapa? Karena bukan uang yang kasih kita makan, Tuhan yang kasih kita makan. Amin. Amin. Banyak orang stres karena 1 juta gajinya. Sukacitalah. Makanya coba kita lihat, lebih bersukacita orang yang gajinya 1 juta daripada yang gajinya 5 juta. Kenapa? Yang 1 juta itu mengucap syukur, yang 5 juta terus berutu menggerutu. Makanya lebih cantik-cantik penyuluh yang 1 juta ini daripada yang 7 juta. Itu masalah ucapan syukur. Yakub dipilih Tuhan, bukan Esau suruh, dia punya segala, tapi dia nggak mengucap syukur. Mengucap syukur dengan hal yang sederhana. Amin. Amin. Yang terakhir dalam perjanjian baru, yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Gak gampang tersinggung, gak gampang marah, gak gampang kecewa, gak gampang putus asa. Matius 15. Itu yang dipilih Tuhan. Kategori-kategori yang dipilih Tuhan. Ada kualitas-kualitas yang dimiliki, maka masuk ke kategori pilihan itu. Maka berkat-berkat tadi menjadi miliknya, yaitu tidak tergoyahkan, tidak bisa dijamah oleh hukum, tidak bisa terdakwa, dan Tuhan menjadi pembela. Tuhan mendampingi terus. Ada pendamping hukum, didampingi dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, terberkati atau tidak terberkati, tidak masalah. Yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Berarti perempuan Kanaan ini bukan salah satu dari umat Israel. Padahal Yesus datang adalah untuk orang Israel. Tapi dia ngotot, gak gampang tersinggung. Dia datang kepada Yesus, dikatakan tadi Yesus tidak mempedulikan, tidak menjawab sama sekali, gak tersinggung dia. Katanya Tuhan, katanya Maha Baik. Masa orang saya udah tahu, kasih tahu penderitaan saya, udah kasih tahu saya butuh pertolongan, tapi enggak dipeduli asal. Bahkan murid-muridnya berkata, "Suruh dia pergi." Umpamanya datanglah kita ke sini tadi, karena saya nggak kenal tadi buru tangga itu. Suruh mana? Suruhlah dia pergi. Ngapain dia ikut ke mobil kita, buru tangga itu, yang kecil itu tadi? Tersinggung nggak? Alah soalnya. Jujur dulu, tersinggung nggak kalau saya cerita dari mobilku?
Jujur dulu. Untung nggak diusir gitu lah ya. Ini namanya yang bohong. Pasti tersinggung. Kalau saya datang ke sini diusir saya tadi, Pak, saya pecat si tua ini. Beda masalahnya ya, Pak. Dia tak tersinggung. Apa yang dia lakukan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Malah perempuan itu semakin mendekat, semakin sungguh-sungguh, semakin serius datang kepada Yesus. Udah berapa tahun kita berdoa nggak dijawab Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak tahu, seolah-olah nggak ada jawaban dari Tuhan. Apa kita mundur? Nggak ada artinya kok merminggu, nggak ada waktunya kok berdoa, nggak ada perubahan hidup, nggak dijawab. Ini nggak gampang tersinggung. Dia semakin serius, semakin rajin ke gereja, semakin rajin ibadah malam. Bukan semakin mundur, bukan semakin kecut, bukan semakin tersinggung, tapi semakin mendekat. Dan semakin mendekat perempuan itu, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Tetapi Yesus menjawab, lihat ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Perempuan Kanaan ini sudah semakin dekat, sudah semakin serius, sudah semakin kasih hati kepada Yesus. Yesus langsung katakan lagi, gak patut memberi roti yang sepantasnya untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Artinya apa? Perempuan itu adalah anjing nakal, gak layak, gak berarti. Wow. Coba kalau kita seperti itu, dibilang anjing pun kita harus ngomong kita. Gak disalam pun, gak ramah pun pendeta. Pendeta kan serba salah. Gemuk pun pendeta tuh, nah langit orang persembahan katanya. Serba salah. Kurus pendeta tuh, nasi udang orang tanya yang pendeta. Lah subuh maaf itu orang enak. Tapi dia nggak tersinggung. Ayat 27 ini kualitasnya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Seketika, artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa sekejap mengubah nasib kita, mengubah keadaan kita, asal kita tunjukkan kualitas kita. Orang yang tidak gampang tersinggung, orang yang tidak gampang mundur. Sekali dua kali dapat tantangan, bahkan ini sampai 4 kali. Kata yang paling pedas keluar dari Yesus, tapi dia tidak mundur. Kita belum pernah mengalami seperti ini. Mungkin, tapi kalaupun ada, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Maka ada lagu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Jangan cepat kecewa kepada Tuhan. Jangan curiga kepada Tuhan. Tetaplah percaya, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan masih hidup. Tuhan kita hebat, Dia Maha Kuasa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dan kita akan percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Haleluya. Saat
kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami pada siang ini Tuhan. Semuanya oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan buat segala hal yang baik Engkau kerjakan dalam hidup kami. Siapalah kami Tuhan dalam hidup ini? Siapalah kami Tuhan? Tidak ada yang baik yang kami lakukan sedikit pun dalam hidup kami. Kami adalah orang yang bodoh, kami orang yang lemah, kami yang tidak tahu apa-apa, kami tidak memiliki apa-apa. Kami hanya punya Tuhan Yesus. Tuhanlah kebanggaan kami satu-satunya. Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah tempat pertolongan kami. Tuhanlah perlindungan kami satu-satunya. Kepadamu saja kami lari berlindung, karena kami tahu di dalam mula kami terlindungi. Di dalam mula kami boleh aman. Di dalam mula kami boleh nyaman. Di dalam Engkaulah kami dapatkan keselamatan. Olehnya kami datang kepadamu pada siang hari ini, karena kami tahu Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus besar dan dahsyat. Itu tempat perlindungan kami. Allah menjadi kota benteng kami. Perisai kami tanduk keselamatan kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar dalam perjalanan hari-hari hidup kami. Seberat apapun, sejauh apapun perjalanan kami, kami tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus setia menemani kami, bahkan menjadi pembela bagi kami. Terima kasih Bapa, olehnya kami memohon anugerah bagi kami. Jangan Engkau tinggalkan kami walau satu detik pun. Jangan Engkau biarkan kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kepintaran kami, berharap kepada dunia ini. Tapi Bapa ingatkan kami terus datang kepada Tuhan. Tuhan pengharapan kami satu-satunya. Allah kami, pemulih kami, penyembuh kami. Allah lah kebanggaan, sukacita, bahkan masa depan kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan Bapa di surga. Yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.